Dialog Interaktif, sebuah acara khusus yang disajikan untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Dialog Interaktif. Saatnya kami hadirkan pendengar Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini di hari Sabtu 25 April 2026. Seperti biasa pendengar, selama 1 jam ke depan hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang hangat dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sebuah ruang di mana kita saling berbagi perspektif, mematahkan stigma dan tentu saja belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih peka. Tema kita di siang hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita semua, yaitu membangun lingkungan yang inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata pendengar, inklusi itu bukan sekedar kebijakan besar di atas kertas, tapi dimulai dari langkah-langkah kecil saat kita berinteraksi dengan sesama setiap harinya. Dan hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir melalui virtual dua narasumber hebat dari Rumah Disabilitas Palembang. Ada Kak Rizka Amalia selaku Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang. Selamat siang Kak Rizka. Dan selain Kariska, juga ada Kak Koria Atasa selaku SC Departemen Rumah Disabilitas Palembang. Selamat siang Kak Kori. Halo, selamat siang Kak. Gimana nih kabarnya hari ini Kak Kori? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kakaknya gimana nih Kak? luar biasa ya. Ini kalau sama Kak Rizka waktu itu pernah ketemu, tapi kalau Kak Kori kayaknya kita baru pertama kali bertemu melalui virtual hari ini ya. Iya benar, ini baru Wow, perdana salam. nih Kak. Iya, salam kenal ya Kak Kori. Kalau Kak Rizka kayaknya tidak usah ya, karena kita sudah tahu satu sama lain ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang hendak bergabung bersama kami bisa melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh nih, kita sebenarnya mau tahu dulu tentang Rumah Disabilitas Palembang ataupun RDP. Apa sih sebenarnya arti inklusi itu dengan sebenar-benarnya? Secara singkat kita ke Kak Rizka terlebih dahulu. Gimana sih awal mulai berdirinya RDP sampai bisa sebesar sekarang Kak Rizka? Jadi Rumah Disabilitas Palembang itu merupakan organisasi NGO, jadi non-government. Dia tuh udah berdiri dari tahun 2020. Jadi sekarang udah hampir 6 tahun, yaitu founder kita tuh namanya Kak Bayu. Jadi dia diriin di Palembang ini. Oke, ini kemarin juga baru selesai penerimaan anggota baru juga buat RDP ya? Iya benar. Oke deh, ini kalau kita lihat dari sisi organisasi, apa sih tugas utama dari Kak Kori sebagai SC Department di RDP ini? Oke, sebenarnya aku sebagai SC sih tugasnya hanya mengawasi sih Kak. Lebih tepatnya sebagai apa ya? Mungkin membina mungkin ya. Jadi teman-teman yang mau konsul perihal departemen, kan ada 4 departemen nih dalam Rumah Disabilitas Palembang. Misalnya teman-teman humas ada yang kebingungan gimana ya tugas-tugas humas, apa boleh gini-gini. Nah mungkin bisa ngobrol-ngobrolnya ke aku gitu sih Kak. Kalau bagi Kak Kori sendiri, apa definisi paling simpel dari kata inklusif Kak? Definisi paling simpel menurut aku kesetaraan. Oh benar. Kita ke Bu Ketum dulu nih ya. Ke Kak Rizka, apa sih Kak tantangan tersulit dari saat mengajak orang lain untuk peduli atas isu disabilitas untuk era saat ini? Kalau untuk era saat ini tantangan sulitnya mungkin di kesadaran diri masing-masing ya. Karena kan kita ini kan rata-rata mahasiswa nih Gen Z. Jadi mereka tuh sekarang udah pada melek materi tentang disabilitas. Jadi kalau di tantangan tersulitnya sekarang ini tentang memberikan informasi kepada teman. Sebenarnya apa nih Kak Rizka, visi besar yang ingin Kak Rizka capai bersama RDP untuk masyarakat Palembang? Kalau visi besar saya itu membangun rumah disabilitas ini lebih dikenal banyak orang, lebih diterima banyak orang lagi, dan biar teman-teman disabilitas itu merasa dirinya tuh diterima sama masyarakat. Oke, ini kan ada miskonsepsi ataupun salah paham yang sering kita temuin di kalangan masyarakat tentang teman disabilitas ini. Ada nggak sih Kak Kori yang pernah Kakak alami sebelumnya?
Ada banget sih Kak. Mungkin kalau dari aku pribadi, dulu teman-teman disabilitas, aku awal mula masuk rumah disabilitas ini 2022. Dan kebetulan aku punya saudara kandung yang juga disabilitas. Nah, dulu itu mungkin aku awal-awal aku tertarik sama disabilitas ya karena aku punya saudara dan aku ngelihat kalau dunia disabilitas ini seru ya, mungkin menarik untuk dipelajari, untuk kita join nih, gimana sih caranya interaksi komunikasi sama teman-teman disabilitas. Mungkin miskomunikasi antara masyarakat dan teman-teman disabilitas itu mungkin kebanyakan dari masyarakat itu menganggap bahwa teman-teman disabilitas itu uh, terbatasan ya, karena ada Mhm. keterbatasan, jadi takut untuk berkomunikasi. Jadi interaksi komunikasi antara masyarakat yang apa ya awam ya, masyarakat awam dengan teman-teman difabel itu masih minim sekali sih Kak, tapi alhamdulillahnya kan seiring berkembangnya waktu sampai sekarang pun malah banyak ya teman-teman masyarakat di luar sana yang sudah mulai tertarik, yang sudah mulai mau untuk join atau gabung sama komunitas, contohnya komunitas semua disabilitas Palembang, karena tertarik dengan dunia teman-teman difabel gitu sih Kak. Oke, tadi kan Kak Kori sempat menyinggung mengenai komunikasi bersama teman-teman disabilitas kita. Pada awal-awalnya ada nggak kesusahan ataupun tantangan tersendiri bagi Kak Kori untuk berkomunikasi bersama mereka, Kak? Awal-awal pasti ada sih Kak. Aku kebetulan sih karena kakakku itu dari lahir ya, dari kecil itu kan teman tuli. Jadi aku dari kecil tuh udah biasa ngobrol tanpa suara, udah biasa ngobrol tanpa apa ya. Jadi harus pakai bahasa isyarat kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin tantangannya ya harus mempelajari bahasa-bahasa yang awalnya kita belum paham. Seiring berjalannya waktu Kak Kori sekarang berarti sudah mengerti sedikit-sedikit ya tentang bahasa-bahasa isyarat, cara membaca huruf braille segala macam gimana nih, Kak? Kalau bahasa isyarat, hmm, lumayan sih Kak, lumayan paham. Tapi kalau untuk kayak bacaan huruf braille segala macam itu aku kurang juga sih. Wah berarti untuk cara membaca bahasa isyarat nanti bisa diajarin ke teman-teman rumah disabilitas Palembang nggak Kak Kori ya? Boleh banget. Nanti malah uh, teman-teman rumah disabilitas tuh kan sekarang lagi banyak mau adain kegiatan tuh Kak, Mhm. bakalan ada rapat kerja. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa ajak atau collab sama beberapa komunitas yang memang fokus ke disabilitas. Contohnya itu mungkin Gerkatin, itu gerakan kesejahteraan Mengatur Indonesia. Jadi bisa belajar bareng bahasa isyarat. Oh, ini kan tema kita hari ini adalah membangun lingkungan inklusif dalam keseharian. Kita ke Kariska kembali nih. Menurut Kariska, mengapa sih tema membangun lingkungan inklusif dalam keseharian ini penting sekali kita bahas di era masyarakat sekarang? Oke. Jadi kan kalau lingkungan inklusif itu berarti kita menerima semua perbedaan, Kak, ya. Jadi, di mana lingkungan itu tuh teman-teman merasa semuanya diterima tanpa dibeda-bedakan. Jadi, penting banget di kehidupan sekarang ini kan orang-orang tuh lebih peduli ya dalam kesehatan mental teman-teman juga. Jadi daripada kita menyinggung, maksudnya dikurangi menyinggung antar sesama. Jadi makanya penting banget lingkungan inklusif itu karena kita harus menerima semua teman-teman, apalagi terutama teman-teman disabilitas. Gimana Kariska melihat perkembangan kesadaran warga Palembang sekarang terhadap inklusivitas belakangan ini, Kak? Kalau mungkin ya bagi teman-teman yang udah mengikuti rumah disabilitas ini, udah lumayan melek matanya kayak udah mulai tertarik untuk melihat teman-teman disabilitas itu seperti apa. Mungkin karena kemarin tuh ada beberapa kasus juga ya. Jadi itu kan merupakan oknum-oknum. Jadi Mhm. nggak semuanya seperti itu warga Palembang. Oke, ini kita kembali ke Kak Kori nih. Kak Kori gimana sih RDP ini memetakan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas kita khususnya untuk di Kota Palembang, Kak? Mungkin RDP ini kan organisasi apa ya? Banyak kan anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang peduli dengan isu-isu disabilitas. Jadi mungkin
kedepannya RDP itu akan lebih sering dari sebelumnya untuk bekerja sama dengan beberapa komunitas disabilitas juga. Contohnya Gerak Dekatin tadi, terus ada Pertuni, ada HWDI. Mungkin nanti kita akan kolaborasi dengan beberapa komunitas disabilitas dan lebih banyak lagi menyuarakan isu-isu disabilitas, mengadakan program-program yang memang memberdayakan teman-teman difabel. Ya, karena tujuan rumah disabilitas juga untuk kesejahteraan teman-teman difabel. Nah, ini kalau Kak Kori ada sih nggak sih Kak syarat utama sebuah lingkungan ataupun komunitas yang kita bisa bilang sudah ramah disabilitas nih Kak? Contohnya mungkin di Palembang. Apanya nih Kak? Komunitas kah Iya, yang bisa ramah dibilang disabilitas? komunitas. Oke, kalau komunitas yang ramah disabilitas, mungkin semua komunitas tuh ini ya, mungkin tergantung sih ya sama beberapa komunitasnya juga. Mungkin kalau misalnya komunitasnya fokusnya kemana gitu kan. Kalau misalnya RDP kan emang fokusnya kan ke disabilitas gitu ya, ke Mhm. sosial, ke pemberdayaan disabilitas. Nah, untuk komunitas lain, ya komunitas-komunitas disabilitas yang tadi aku sebutin itu ada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, ada Persatuan Tunanetra Indonesia, ada Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, ada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Nah, itu komunitas-komunitas yang memang fokusnya untuk teman-teman disabilitas. Bahkan yang aku sebutin tadi ada 4 tadi itu isinya semuanya teman-teman difabel, semua teman-teman yang punya ketunaan. Tuh, kalau RT kan ini komunitas umum ya untuk mahasiswa bisa, untuk teman-teman umum, teman-teman difabel, teman-teman non difabel juga bisa ikut. Tuh, ada kayaknya untuk komunitas disabilitas di Palembang udah cukup banyak sih Kak. Ada juga rumah disabilitas Sriwijaya deh. Mhm. Tapi aku juga kurang kurang paham rumah disabilitas Sriwijaya ini masih aktif apa enggak tuh masih kurang tahu sih Kak. Oke, setelah kita paham konsepnya nih sekarang kita mungkin masuk ke bagian yang agak sedikit krusial. Gimana sih caranya kita nih sebagai masyarakat biasa bisa ikut menciptakan lingkungan yang inklusif juga? Mungkin dari Kak Rizka ataupun Kak Kori bakalan ngasih tahu tips praktisnya setelah ini. Kita ke Kak Rizka dulu nih. Langkah kecil apa sih Kak yang bisa kita mulai dari rumah untuk belajar jadi orang yang inklusif? Langkah awalnya pertama pastinya kita saling menghargai ya. Melihat dari Kak Kori kan udah join dari lama tuh. Sebenarnya saya ini kalau melihat Kak Kori bicaranya tadi, maaf kalau ini agak ngelek-ngelek. Iya, siap Jadi Kak. menurut saya kalau langkah sederhananya tuh ya langkah sederhananya tuh kita saling menghargai aja, nggak membeda-bedakan teman-teman. Jadi kalau menghargai teman-teman disabilitas gitu kan, kita maksudnya menghargainya dengan cara biasa aja, nggak terlalu yang berlebihan gitu Kak. Iya, kadang kan kita masih agak kagok ya kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan hal tersebut, kita ketemu teman yang disabilitas, cara menyikapinya tuh agak sedikit awkward. Benar. Nah, kita ke Kak Kori. Kalau menurut Kak Kori gimana nih Kak, langkah kecil yang bisa kita mulai dari rumah untuk belajar jadi orang yang inklusif? Kalau aku sih mungkin langkah kecilnya apa ya, terkecil tersenyum saat melihat mereka gitu Kak. Karena kebanyakan masyarakat tuh dan aku kan beberapa kali juga komunikasi sama teman-teman terkhusus teman-teman tuli ini. Kebanyakan dari teman-teman tuli itu kayak sering curhat. Kenapa ya kalau misalnya di jalan ngelihat pakai bahasa isyarat tuh orang langsung ngeliatin sinis, ngeliatinnya julid gitu. Jadi mereka ngerasa kayak masih ada apa ya, masih ada diskriminasi nih, belum setara nih kita, belum dilihatnya masih aneh, masih belum dihargai gitu loh komunikasi bahasa isyaratnya. Mungkin menurut aku sekecil tersenyum saat melihat teman-teman difabel aja itu udah bikin mereka merasa diterima sih Kak. Ya, nah ini kan kita sering kali nih Kak Rizka merasa orang nih merasa kasihan bukan lebih ke empati. Gimana sih cara kita mengubah mindset seperti ini? Maka boleh diulang pertanyaannya soalnya Baik, iya, kurang berkaitan ini sinyalnya, dengan pernyataan Kak suaranya Rizka tadi. sebelumnya tadi nih. Kalau misalnya kita ketemu teman-teman disabilitas, seringkali kan
masyarakat awam ini masih merasa kasihan, bukan lebih ke empati. Gimana cara kita mengubah mindset tersebut, Kak? Kalau untuk merubah mindset-nya itu mungkin dengan kesadaran dari diri teman-temannya masing-masing ya. Mhm. Kita harusnya kalau menyadarkan mereka itu kita mencontohkan ke mereka tuh gimana kita berinteraksi sama teman-teman difabel. Jadi kalau mereka melihat kan, siapa tahu mereka sadar tuh, oh mencontoh kita dengan baik. Kalau untuk berinteraksi dengan teman-teman difabel tuh seperti ini. Ada nggak sih Kak, contoh dari Kak Rizka ataupun tips dari Kak Rizka gimana cara yang paling sopan kalau misalnya kita mau menawarkan bantuan ke teman-teman disabilitas yang mungkin kita temui di jalan supaya kita tidak menyinggung mereka, Kak? Sebenarnya saya punya pengalaman karena saya pernah jualan ya, dan pembelinya itu temen tuli. Jadi mereka tuh komunikasinya tuh pakai bahasa isyarat tuh yang kan saya belum paham. Jadi karena saya komunikasinya kurang, saya ketik di note itu gimana apa maunya gitu kan. Mungkin ada beberapa kesalahan juga karena ya miskomunikasi di situ, tapi karena mereka juga menerima kalau saya juga belum bisa gitu kan. Jadi sama-sama saling menerima. Makanya jadi enjoy aja gitu. Kita harusnya seperti berinteraksi seperti teman biasa aja kalau ke teman-teman difabel. Oke, ini kan kita harusnya juga menyiapkan beberapa fasilitas untuk teman-teman disabilitas kita nih. Selain fasilitas fisik, perubahan sikap ataupun attitude seperti apa yang paling diharapkan dari masyarakat umum menurut Kak Kori, Kak? Mungkin perubahan, maaf Kak, boleh diulangin nggak perubahan dalam bentuk apa? Sebenarnya sikap seperti apa sih yang paling diharapkan dari masyarakat umum untuk menghadapi teman-teman disabilitas kita? Ya, mungkin lebih kata sih ya, harus lebih melek tentang disabilitas. Jadi mungkin masyarakat umum tuh harus sekarang kan zamannya digital ya, zamannya internet, mungkin lebih banyak lagi mencari tahu tentang disabilitas. Jadi kalau ketemu teman-teman difabel tuh jangan sungkan untuk ditegur gitu loh. Walaupun mereka yang teman-teman tuli yang pakai bahasa isyarat, ditegur aja kayak halo atau disenyumin gitu. Jadi sekecil itu pun bisa menyenangkan hati teman-teman difabel. Untuk teman-teman difabel tunadaksa yang biasanya kemana-mana pakai kursi roda, yang biasanya kalau misalnya mau nyebrang itu susah, mungkin dibantuin gitu kan. Jadi teman-teman difabel juga nggak ngerasa sendirian, juga ngerasa oh ternyata masyarakat di Palembang nih udah banyak nih yang tahu tentang cara-cara atau solusi untuk membantu teman-teman difabel di saat-saat teman-teman difabel itu butuh dibantu. Iya, ini gimana Kak ya, kalau misalnya kita nih, nggak sengaja ataupun salah ngomong atau bersikap kepada teman-teman disabilitas, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ketemu di situasi seperti ini? Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya kalau salah ya harusnya minta maaf ya gitu ya Kak. Tapi sebenarnya ya teman-teman difabel itu sama aja sama kayak kita. Kalau misalnya kita ngelakuin salah kan manusia selalu ngelakuin salah gitu ya. Mhm. Mana ada manusia yang nggak pernah ngelakuin salah. Jadi mau salah pun ya pasti akan diterima sama mereka kalau kita minta maaf dengan baik-baik. Belum Pak, sore. Berarti yang sini Pak Iya. ya? Iya. Iya, ada Kak etika dasar yang harus kita tahu nih Kak, saat kita ngobrol sama teman tunawicara ataupun tunanetra yang mungkin harus pendengar Pro 1 juga tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu Kak Kori? Mungkin kalau untuk ngobrol sama teman-teman difabel, teman-teman tunanetra dan yang lain, sebenarnya sama aja sih Kak. Kayak kita ngobrol sama teman-teman difabel, tapi bedanya dia sama teman-teman tuli paling. Kalau sama teman-teman tuli kan teman-teman tuli biasanya pakainya bahasa isyarat. Mungkin teman-teman Pro 1 bisa mulai belajar perkenalan dulu pakai bahasa isyarat. Nggak susah kok, kayak sekedar halo, perkenalkan nama saya Kori misalnya, itu mudah. Dan teman-teman difabel itu biasanya punya nama panggilan. Jadi bukannya kan kalau misalnya kita mau ngobrol kan
nggak selalu pakai abjad. Jadi kayak misal QORI itu kan agak ribet. Jadi Iya. teman-teman difabel itu selalu punya nama panggilan. Misalnya aku nih, aku Kori, panggilan aku gini nih, Caca. Itu artinya karena aku di rumah dipanggil Caca dan artinya rambut aku keriting. Jadi punya ciri khasnya sendiri gitu. Jadi Oh. sekecil nama panggilan aja bisa bikin mereka seneng gitu lah Kak. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja, belajar untuk perkenalan, belajar untuk punya nama panggilan dari teman-teman tuli gitu. Oh, ini menarik ya. Ini sebenarnya informasi terbaru juga mungkin untuk saya dan juga untuk pendengar kalau teman-teman bisa kita bilang teman-teman disabilitas kita ini suka ataupun lebih seneng gitu Kak ya kalau kita panggil dengan hal-hal kecil seperti itu. Benar, jadi semua teman-teman tuli itu punya nama panggilan Kak, dan namanya unik-unik. Kayak aku contohin tadi itu panggilan aku, terus aku punya kakak tuli juga panggilannya gini, Q, Kaulan namanya, tapi Iya. dipanggilnya gini. Kenapa? Karena poninya selalu segini atau segini, gitu. Oh, oh wow, ini Jadi sangat punya, menarik. iya punya nama panggilan yang sesuai sama ciri khas mereka. Oh, oke deh. Nah, ini kita ke Kariska kembali nih. Ada nggak sih Kak tips buat para orang tua di luar sana supaya bisa ngajarin anak-anak mereka tentang menghargai perbedaan sejak dini, Kak? Kalau tips untuk orang tua itu dari kesadaran orang tuanya sendiri kayak. Mhm. Karena kan banyak tuh orang tua yang kalau dia tidak merasakan anaknya seperti itu, jadi dia tuh ada yang egois kan. Jadi itu tergantung kesadaran tuanya masing-masing. Mungkin kita ngasih edukasi ke para orang tua. Makanya kita tuh kadang semi disabilitas juga. Kemarin di Hari Anak itu ada edukasi untuk para orang tua, gimana caranya menghargai teman-teman disabilitas, berinteraksi sama teman disabilitas. Ya, sebenarnya saya mau bilang ke Ori tadi, Mhm. saya juga baru tahu kalau ada nama panggilan itu di teman-teman difabel sebenarnya. Oh iya ya, ini sangat unik sebenarnya. Mungkin kita bisa pelajari ke depannya nanti untuk mengetahui karakter dari teman-teman disabilitas kita juga ya. Ya. Oke, Benar. ini kalau kita berbicara mengenai peran teknologi nih ke Kak Rizka, gimana sih peran teknologi ataupun media sosial ini membantu teman-teman di RDP untuk lebih mandiri sekarang? Kalau teknologi karena itu dari divisi saya kemarin ya Departemen Multimedia, kita itu lebih banyak mengirimkan konten ya, karena kan kita teknologi udah canggih nih zaman sekarang. Apalagi sekarang itu udah dikuasai sama Gen Z, terutama mahasiswa yang sekarang lagi aktif-aktifnya di sosial media kan. Iya. Jadi kalau kita memberikan konten edukasi ke mereka, jangan yang sesuai sesuai standar mereka. Sekarang ini kan apa sih disebutnya kalau itu viral. Mhm. Yang viral-viral begitu pasti kan anak-anak juga terutama Gen Z kan pasti suka ya. Jadi kita memberikan konten-konten itu yang disukai mereka. Sebagaimana tuh banyak yang diminati oleh teman-teman sekarang. Oke, ini kalau kita lihat ya case di dunia digital, konten media sosial ini kan seringkali pakai caption ataupun deskripsi suara. Seberapa sulit sih bagi teman-teman disabilitas kita untuk bisa menikmati tren media sosial sekarang, khususnya mungkin untuk teman-teman yang ada di Rumah Disabilitas Palembang? Kalau kalau menurut Rizka ya, kalau teman-teman yang mungkin susah mendengarkan suara ya kita memberikan caption di situ, caption yang benar-benar sesuai dengan tempat. Kalau buat teman-teman ya mungkin tunanetra tadi, Iya. dia kan bisa mendengar suaranya, jadi kita harus lebih ke arah yang nyaman. Makanya di situ buat konten namanya inklusif. Oke, ini kita ngomongin masalah dunia kerja nih Kak Kori dan juga Kak Rizka. Masih banyak untuk di era sekarang perusahaan yang mungkin enggan menerima teman disabilitas karena dianggap kurang produktif. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa perusahaan yang sudah welcome nih sama teman-teman disabilitas kita.
Ada nggak sih bukti nyata dari RDP ini yang menunjukkan kalau anggapan soal perusahaan yang tidak menerima teman disabilitas ini salah besar, Kak? Oke, ada sih Kak. Jadi emang beberapa kali umat disabilitas itu selalu bertanya nih. Kebetulan beberapa tahun lalu juga banyak eh, masyarakat atau beberapa owner cafe gitu ya yang nanya nih. Kebetulan waktu itu nanyanya ke aku. Jadi, halo Mbak, aku dari owner cafe ini nih mau tanya, eh, ada nggak ya teman-teman difabel yang bisa aku rekrut untuk kafe aku nih? Aku baru buka kafe gitu-gitu. Setelah dikasih tahu, dijelasin kalau ada nih kita dari rumah disabilitas sendiri itu ada beberapa yang tunadaksa dan ada beberapa yang kekurangannya di mata tapi Mhm. tidak terlalu. Nah, eh, dan dari ownernya jawab, eh, kalau bisa jangan yang fisik. Sedangkan disabilitas semuanya kan pasti namanya ketunaan gitu ya pasti kenanya kan ke fisik gitu. Iya. Entah itu dia tuna rungu pasti kan ke pendengaran gitu kan. Setelah aku ngobrol-ngobrol aku bilang mungkin kalau misalnya mau yang mudah untuk dipekerjakan itu mungkin untuk teman-teman tuli gitu ya apalagi di kafe kan. Untuk di kafe mungkin teman-teman tuli secara gerak juga masih leluasa gitu. Ya kurang hanya di pendengaran. Nah, tapi dari ownernya sendiri belum mau nerima nih buat yang teman-teman yang belum bisa komunikasi. Jadi bingung nih sebenarnya mau nyari teman-teman difabel apa non difabel karena nggak mau yang kelihatan fisik, nggak mau yang teman tuli juga. Jadi kan bingung gitu. Nah mungkin beberapa beberapa orang, beberapa masyarakat tuh, terutama mungkin teman-teman owner cafe gitu ya, itu masih kurang kurang paham gitu Kak, apa sih disabilitasnya sebenarnya, disabilitas tuh ada apa aja gitu. Kalau mau sebenarnya niatnya baik untuk memberdayakan teman-teman difabel karena memang di Palembang sendiri baru ada satu ya kafe yang memberdayakan teman-teman difabel gitu. Iya. Yang sebenarnya baik tapi belum dipahami secara secara keseluruhan difabelnya apa aja gitu. Jadi teman-teman juga bingung. Tapi untuk perusahaan-perusahaan sekarang juga udah banyak sih Kak yang aku pribadi lihat udah banyak yang menerima teman-teman difabel khususnya teman-teman tuli sih kalau aku lihat udah dari Alfamart udah ada tuh yang nerima terus dari mana lagi ya dari kafe-kafe juga udah ada tuh sih Kak. Oke, ini kita berinteraksi bersama pendengar dulu. Kami masih undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 369 977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Sudah ada pendengar yang bergabung melalui line telepon. Pro 1, selamat siang. Ya, halo selamat siang Mbak. Dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Helen di Pelaju. Baik, silakan Mbak Helen. Iya, nah ini saya mau tanya kan saya tuh ada salah satu keluarga juga yang difabel ya. Nah kemarin kan katanya ada salah satu tempat juga yang buka untuk difabel Mbak. Tapi ternyata pas didatengin ke situ nggak ada. Nah kita tuh kalau misalnya mau info yang valid Mbak tentang loker untuk difabel itu gimana sih Mbak? Atau apakah memang ada kanalnya atau gimana itu? Seperti itu saja Mbak. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Mbak Helen. Sebenarnya pertanyaan Mbak Helen ini masih menyangkut pembahasan kita sebelumnya ya, Kak Kori dan Kariska. Mungkin Kariska silakan menanggapi dari pertanyaan Mbak Helen tadi. Boleh diulang nggak ke pertanyaan itu? Soalnya jaringannya saya nggak bagus. Baik sih ya. Ini tadi Kak Helen sempat tanya Nggak terlalu. mengenai lowongan kerja untuk teman-teman disabilitas kita, di mana kita harus mengakses informasi valid mengenai loker ini. Kalau untuk lowongan kerjaan itu tergantung perusahaannya masing-masing. Sebenarnya kalau untuk informasi itu biasanya kalau di media sosial itu kadang ada yang penipuan atau segala macamnya. Makanya itu tergantung akunnya. Kita melihat dulu akunnya itu benar atau enggak, atau enggak. Kalau kita mencari pekerjaan sekarang kan ada aplikasi LinkedIn Mm-mm. sebagai macamnya itu kan kita bisa lihat tuh di LinkedIn itu gimana, apakah kriteria pekerjaannya tuh gimana, apa gimana. Kalau misalnya kita cari asal-asalan aja, biasanya kan tuh suka penipuan ya, apalagi di media sosial sekarang ini. Mungkin saran aku kalau untuk mencari pekerjaan itu uh, valid atau tidaknya perusahaan di tempat yang kita juga mencarinya yang udah
pasti gitu, seperti di LinkedIn ataupun di Kita Lulus juga bisa. Oke, ini Kak Kori mau menambahkan? Izin ya Kak, mungkin boleh ini deh kontak-kontakan nanti sama aku. Aku biasanya dapat juga info-info loker untuk teman-teman difabel dari teman-teman difabelnya juga. Jadi teman-teman difabel yang dari Alfamart, yang dari kafe biasanya juga nerusin ke aku. Ada nggak teman-teman yang mau kerja gitu? Atau kemarin dapat nih pelatihan untuk apa ya tempat refleksi gitu yang aku pressure itu lagi nyari teman-teman difabel, tapi yang dicari teman-teman tuli nih. Boleh kalau misalnya mbaknya mau kontak-kontak sama aku nanti dilihat di Instagram Rumah Disabilitas saja atau kita Oke, juga sih. ya berarti apakah di media sosial resmi dari Rumah Disabilitas Palembang ini juga share-share mengenai lowongan kerja untuk teman-teman disabilitas kita juga nggak, Kak? Sebenarnya beberapa kali iya sih Kak. Suka share-share juga. Nanti mungkin ke depannya mungkin Rizka bisa koordinasi lagi sama teman-teman RD untuk sering-sering upload terkait loker-loker. Biasanya ada sih Kak loker-loker. Wah, menarik nih ya. Mungkin teman-teman ataupun juga pendengar Pro 1 nanti bisa dia lihat ke media sosialnya Rumah Disabilitas Palembang untuk informasi seputar kegiatan mereka dan juga untuk lowongan kerja bagi teman-teman disabilitas kita. Nah, ini kita kembali ke bahasan kita pada hari ini, Kak. Menurut Kak Kori nih, apakah lingkungan sekolah di Palembang saat ini sudah cukup ramah bagi teman-teman disabilitas kita? Lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya lingkungan sekolah sih menurut aku mungkin masih kurang ya untuk inklusif. Jadi kemarin aku juga sempat datang di salah satu forum diskusi yang isinya itu ada akademisi dari guru-guru SLB, guru-guru sekolah inklusif itu ada SMP 13 kalau nggak salah. Ada SD apa juga aku lupa. Seiring diskusi banyak tahu ternyata sekolah-sekolah di Palembang ini masih kurang untuk inklusifnya. Memang harus ditingkatkan lagi karena kebanyakan malah dari sekolah-sekolah inklusif yang sudah ada di Palembang ada beberapa sekolah inklusif malah eh, apa ya tidak bisa menampung gitu Kak untuk teman-teman karena kan teman-teman difabel kan banyak nih apalagi di Palembang gitu ya. Untuk SLB pun kita hanya ada kurang lebih 15 atau 16 SLB dan jaraknya jauh-jauh. Terus juga untuk mencukupi teman-teman difabel masuk ke SLB kan nggak mungkin semuanya masuk. Makanya ada sekolah inklusif. Sedangkan sekolah inklusif yang aku tahu dan kemarin juga sempat didiskusikan itu hanya 2 atau 3. Jadi dari sekolah inklusif pun banyak ternyata terjadi pembulian, Kak, banyak Mhm. bullying. Jadi kasus yang perlu dibahas kalau kita bilang sekolah inklusif mungkin salah satunya ya bullying ya. Itu apalagi sekolah inklusif kan berarti menerima antara sekolah non difabel dan difabel nih. Iya. Menerima siswa difabel dan difabel di mana semua siswa berarti menjadi satu gitu ya. Dan banyak banget kejadian dan kasus-kasus apalagi di Palembang yang akhirnya teman-teman difabel akhirnya mundur dari sekolah inklusif dan milih pindah aja ke SLB ya. Jadi kalau misalnya ngomongin sekolah inklusif kayaknya di Palembang masih kurang deh. Oke, kita ke Kak Rizka kembali nih. Masih ada sekolah umum yang menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan mungkin tidak ada guru pendamping ataupun lain sebagainya. Ada nggak sih Kak sebagai Ketua Umum RDP saran bagi orang tua yang menghadapi kasus penolakan sekolah seperti ini? Itu bagi orang tua yang merasa ditolak ya anak-anaknya difabel. Kalau menurut aku ya, itu perlu kesadaran dari guru-guru juga, terutama dari dinas pendidikan ataupun pemerintah pendidik. Dari yang disampaikan Kak Kori tadi itu mungkin ya ada beberapa sekolah yang belum menerima teman-teman difabel. Tapi kalau dari pengalaman saya, itu saya sekolah di SMA 14, sudah lumayan banyak juga teman-teman difabelnya. Saya juga berteman dengan mereka dan mereka juga berprestasi. Mungkin tergantung sekolahnya untuk menerima teman-teman difabel ya. Oke, ini kan sebenarnya sebelumnya Kak Kori sempat nyinggung masalah bullying di sekolah tentang inklusivitas di sekolah nih Kak. Bagaimana sih Kak cara kita mengajak generasi muda anak-anak sekolah ini agar lebih peduli dan peka terhadap teman-teman disabilitasnya sehingga tidak ada lagi terjadi bullying khususnya untuk di lingkungan sekolah?
Oke, mungkin kalau misalnya dilihat dari beberapa program rumah disabilitas sendiri kan nanti ke depannya akan ada seminar pendidikan nasional di mana kita mengundang akademisi dari SLB dan memang pakar untuk pendidikan inklusif gitu ya. Nah, jadi mungkin dan kami membuka seminar ini untuk umum untuk teman-teman sekolah sekolah inklusif, sekolah negeri yang lain dan SLB gitu. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk datang pada saat ada seminar yang memang membahas terkait inklusif gitu ya, terkait pendidikan inklusif. Jadi paham dan tidak awam lagi dengan pendidikan, terutama pendidikan teman-teman difabel. Walaupun kita non difabel, tapi kan setidaknya kita paham ternyata teman-teman difabel juga butuhnya sama nih seperti kita. Nah, jadi mungkin kedepannya untuk teman-teman yang masih melihat adanya bullying gitu ya, mungkin bisa diajak nih teman-teman di sekolahnya atau di luar teman-teman mahasiswa lainnya untuk sama-sama peduli dengan inklusif gitu. Bisa diajak melalui seminar-seminar atau melalui konten-konten di Instagram Rumah Disabilitas tuh biasanya ada konten fakta inklusif gitu. Nah, di mana seputar-seputar fakta tentang disabilitas akan dibahas juga di situ. Jadi mungkin kesadaran pribadi dan butuh teman juga ya untuk saling support. Oke, kita kembali bergabung bersama pendengar di 0711369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Pro 1, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Dengan siapa di mana, Iya, Bapak? sama Dian juga, Mbak ya. Oke. Dari Sudirman ya, Mbak ya. Baik, silakan Kak Dian. Selamat. Inti gini aja, Mbak ya. Selamat siang. Antara kerjasama saja, Mbak, inti antara orang tua murid sama yang punya sekolah itu, Mbak, yang inklusi itu. Saya juga dulu tuh juga inklusi juga. Yeah. Saya ini juga tunanetra itu, Mbak. Kalau ada kerjasama yang baik ya mudah-mudahan nggak ada yang Mbak kayak gitu. Betul. Yang katakan itu, Mbak. Dan juga ya kalau kita juga dulu juga kalau ada apa-apa juga ya cerita-cerita, sharing-sharing sama anak-anak muridnya juga, sama ibu-ibu muridnya juga gitu kan. Jadi bacanya zaman saya dulu juga nggak ada yang kayak gitu-gitu juga. Ya silakan aja sekolah di inklusi juga nggak apa-apa. Yang penting kalian kerja sama saja. Baik. Ya makasih gitu aja Mbak, inti kerjasama. Baik, terima kasih Kak Dian. Ya, selamat siang. Selamat siang. Kak Kori dan juga Kak Rizka, tadi Kak Dian sebenarnya lebih ke pernyataan mengenai sekolah inklusivitas ini lebih ke kerjasama dari peran keluarga dan juga teman-teman yang ada di sekolah tadi. Mungkin Kak Rizka mau menanggapi pernyataan tersebut, silakan. Kalau dari pernyataan itu berarti dia itu kan Kak Dian sekolah di inklusif ya. Alhamdulillah kalau Kak Dian merasa tidak mengalami hal tersebut, ya berarti sekolah-sekolah itu nggak membeda-bedakan ya, namanya juga inklusif berarti saling menghargai sama. Dan juga itu kan katanya juga merupakan kerjasama dari orang tua murid dan guru. Yeah. Berarti bagus ya, namanya kita punya hal nih kerjasama gitu kan. Berarti ya dia saling menghargai dan terbuka untuk sama lain. Baik, Kak Kori silakan untuk menambahkan pernyataan dari Kak Rizka tadi. Benar, mungkin alhamdulillah ya Kak Dian nggak merasakan itu. Dan memang berarti sekolahnya memang benar-benar inklusif gitu, bukan hanya julukan saja sekolah inklusif. Dan menurut aku emang harusnya sekolah apapun emang harusnya inklusif dalam membina muridnya gitu ya, tidak membeda-bedakan antara teman-teman difabel dan non difabel gitu. Oke, ini kalau kita berbicara mengenai peran keluarga seperti yang disinggung Kak Dian barusan, bagaimana sebenarnya Kak Rizka peran keluarga dalam membangun rasa percaya diri pada anak atau anggota keluarga disabilitas ini? Kalau menurut saya peran keluarga itu emang penting kan, karena kita lingkungan kecil itu kan dimulai dari keluarga. Pertama itu dari orang tua. Kalau orang tua tuh kita kan namanya juga anak kan, ya pastinya orang tua tuh pasti selalu mendukung apapun yang dilakukan anaknya.
apalagi anaknya tuh difabel kan, teman-teman difabel. Pasti orang tua itu lebih peduli lagi untuk tumbuh kembang anaknya masing-masing. Jadi sangat penting kalau keluarga itu karena itulah kunci utama dari anak tuh bisa percaya diri. Jadi buat orang tua di luar sana itu kita harus mendukung anak kita bakatnya, potensinya tuh gimana. Tapi kalau menurut Kak Kori nih, gimana cara Rumah Disabilitas Palembang menyikapi teman-teman disabilitas yang mungkin punya potensi besar, tapi keluarganya justru yang membatasi atau menyembunyikan mereka karena salah satu faktor malu ataupun sebagainya? Oke, jadi menurut aku sih itu juga salah satu adanya rumah disabilitas gitu ya untuk mendukung dan menyuarakan atau mendukung bakat dan potensi dari teman-teman difabel gitu. Nah, mungkin orang tua yang belum bisa menerima mungkin ya karena ada beberapa hal gitu ya mungkin antara malu atau apa, tapi setidaknya jangan membatasi anak gitu loh. Kalaupun memang anaknya tidak diizinkan untuk ikut komunitas atau apapun, tapi tetap disekolahkan. Dan di sekolah itu biasanya kalau di SLB itu selalu ada, dan sekolah lain juga pasti kan ada ekstrakurikuler gitu ya. Nah, kalau Iya. di SLB itu biasanya ada ekstrakurikuler yang banyak tuh, lumayan kayak ada kecantikan, ada biasanya kalau olahraganya ada bulu tangkis, tenis meja, ada renang, kecantikannya ada salon, ada tata busana, dan ada tata boga. Jadi bisa dikembangkan potensi dan bakat anaknya melalui sekolah gitu. Nggak harus ikut komunitas, nggak harus ikut apa ya di les di mana gitu. Kalau misalnya orang tuanya merasa belum siap, coba dimulai dari mengikut sertakan anak di sekolah gitu. Terutama teman-teman yang sekolahnya di SLB itu banyak banget sudah ekstrakurikuler yang ada di SLB. Jadi mungkin orang tua bisa apa ya komunikasi dulu sama anak maunya apa gitu. Jadi bakat dan potensinya tidak hanya top di mereka saja gitu kan, bisa dikembangkan. Di RDP ini kan banyak banget kegiatan kayak, ada nggak sih bakat atau potensi terpendam dari teman-teman disabilitas kita yang bikin kalian tuh merasa takjub ataupun kaget pas pertama kali lihat? Siapa yang mau jawab? Kalau dari Rizka sendiri, itu kan pertama kali ikut dalam kegiatan Hari Disabilitas Internasional. Jadi itu kaget dan kagum melihat anak-anak difabel itu mereka ternyata lebih bisa dari saya juga untuk dalam hal misal melukis. Kemarin tuh melihat lukisan-lukisan teman-teman difabel tuh wah bagus-bagus semua Kak. Jadi di sana kan kita kan ada dokumentasinya juga tuh di situ. Ternyata mereka punya potensi dan bakat yang sama seperti kita, malah bisa lebih bagus lagi dari kita. Terutama itu ada kemarin tuh melihat dari teman-teman difabel tuh menyanyi. Tuh pesertanya semuanya tuh bagus-bagus banget ya suaranya, sampai jurinya sendiri tuh kemarin nggak tega untuk meloloskan salah satu. Jadi mereka jurinya sendiri tuh menambahkan pesertanya tuh ke finalis semua. Jadi dari jurinya sendiri juga menambahkan beberapa juara seperti juara favorit kemarin itu. Wow, ini program yang luar biasa juga Kak ya. Tapi Kak Rizka, ada nggak sih program yang mungkin menurut Kak Rizka paling berdampak bagi kemandirian penyandang disabilitas di RDP ini Kak? Menurut saya sendiri sih dampak dari kemandirian dari teman-teman dari kami itu mungkin ya di Hari Disabilitas Internasional itu ada beberapa juga seperti apa ya, kemarin ada Hari Anak juga, itu kan kita mengadakan ke anak-anak difabel itu bermain dan apa sih namanya, monotorik ya, Motorik menyusun puzzle. puzzle itu melakukan kemandirian ke anak-anak difabel juga. Oke, ini kan sekarang kita lagi zaman banget mengenai konten kreator. Ada nggak sih keinginan atau rencana RDP buat bikin konten edukasi yang melibatkan langsung teman-teman disabilitas nih sebagai, bisa kita bilang sebagai bintangnya nih. Gimana nih? Mungkin Kak Kori bisa menjawab. Silakan Kak Kori. Pastinya untuk teman-teman RD sih pasti mau banget Kak, ada program gitu ya. Mungkin tapi kedepannya bisa direncanakan dan
implementasikan, tapi untuk sekarang mungkin kita eh, fokus dulu ke beberapa program yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin ke depannya nanti teman-teman difabel, teman-teman rumah disabilitas juga mungkin untuk ngisi Pro 1 ini di dalam acara ini mungkin nanti kita akan bawa beberapa teman-teman difabel juga gitu Kak. Wow, siap ya. Kami tunggu setiap hari Sabtu jam 10 hingga 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang ya. Iya, siap. Oke deh, ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin closing statement ataupun pesan dari Kak Rizka terlebih dahulu yang ingin disampaikan Kakak kepada masyarakat agar semakin menghargai keberagaman kemampuan setiap orang. Silakan Kak Rizka. Oke, kalau dari saya ya, harapan ke teman-teman itu kita harus lebih membuka diri lagi ataupun lebih melihat teman-teman difabel. Karena kan masih ada sih beberapa teman-teman tuh yang melihat mereka kayak merasa kasihan ataupun segala macam. Tapi karena saya di sini sebagai ketua umum juga kan, jadi ingin mengenalkan rumah disabilitas ini tuh di mana acaranya, kegiatannya, terus gimana interaksi sama teman-teman juga. Jadi ya mengenalkan ke lebih banyak orang kalau bisa sampai di luar UPM juga bisa ikutan gitu. Maksudnya tertarik untuk mengetahui teman-teman difabel. Oke, Kak Kori, silakan Kak Kori, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada masyarakat agar semakin menghargai keberagaman kemampuan setiap orang? Silakan Kak Kori. Oke, boleh. Mungkin dari aku sih mulai sekarang mungkin teman-teman di luar sana yang masih awam mungkin bisa mempelajari terkait disabilitas itu apa atau teman-teman difabel itu apa, itu bisa banget dipantengin di Instagram Rumah Disabilitas Palembang karena kami juga di situ selalu posting sesuatu fakta-fakta menarik tentang disabilitas seputar inklusif. Jadi teman-teman yang mau lihat-lihat atau nanti mau ada rencana join Rumah Disabilitas, boleh dipantengin Rumah Disabilitasnya karena Rumah Disabilitas selalu ada program ke depannya yang programnya pasti bermanfaat dan mengikut sertakan teman-teman difabel. Oke, baiklah. Dan jika pendengar tidak terasa, hampir 1 jam sudah kita berbincang, membuka perspektif dan belajar banyak dari Kak Rizka dan Kak Kori tentang apa itu inklusi yang sebenarnya. Ternyata pendengar, membangun lingkungan yang inklusif itu tidak harus menunggu perubahan besar dari pemerintah, tapi dimulai dari cara kita memandang dan menghargai perbedaan di sekitar kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Rizka Amalia dan Kak Koria Atasa dari Rumah Disabilitas Palembang yang sudah berbagi energi positifnya di siang hari ini. Sukses terus untuk semua program RDP ya. Terima kasih Kak Vina juga. Dan juga pendengar, mari kita ingat satu hal, kalau inklusi ini bukan tentang membantu mereka yang kurang, tapi tentang membangun dunia yang lengkap untuk semua. Dan juga kami informasikan setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi, dialog interaktif khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.